Kak. Oke, kita lanjutkan ke sesi terakhir kita sebelum UTS. Meskipun saya punya hutang satu sesi ya, yang nanti akan digantikan. Oke, materi kita adalah use case skenario. Apa itu use case skenario? Nah, use case skenario ini adalah diagram atau tabel yang menjelaskan masing-masing tahapan-tahapan yang terjadi pada setiap use case di use case diagram kalian. Ya, jadi boleh disebut use case skenario ini merupakan hasil instansiasi dan penjelasan dari setiap use case yang ada. Ada 3 bagian utama dalam use case skenario ini. Yang pertama itu bagian identifikasi dan inisiasi. Yang kedua itu bagian langkah-langkah yang dilakukan. Yang ketiga itu kondisi, asumsi, dan pernyataan yang biasanya ini berkaitan dengan langkah alternatif ataupun langkah eksepsional yang bisa dilakukan di dalam use case kalian semua. Nah, komponennya kalau digambarkan harus ada yang pertama itu nama dari use case, aktor-aktor yang terlibatnya, tujuannya dari use case ini untuk apa, syaratnya yang menyebabkan use case ini dijalankan, summary, kesimpulannya, deskripsi dari use case-nya, related use case-nya, use case yang terkait, ini bisa ada, bisa enggak. Step-stepnya, ini yang terpenting, langkah-langkah, flow of event yang dilaksanakan di use case tersebut. Yang terakhir, post condition atau tujuan yang tercapai. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk paragraf seperti ini, tentunya akan menyulitkan. Sehingga kita coba desain dalam sebuah tabel yang lebih memudahkan kita untuk mendeskripsikan use case yang kita buat. Nah, step perform atau flow of event ini bagian terpenting dari use case skenario. Rekan-rekan semua harus bisa menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi di use case tersebut seperti apa. Ya, jadi contohnya nih, analoginya, kalau kalian mengakses form login, nah, flow of event atau step-step yang terjadi ketika kita melakukan login itu normalnya seperti apa? Nah, yang normal ini berarti masuk ke normal flow. Nah, selain terjadi yang normal, memungkinkan juga terjadi yang tidak normal. Nah, yang tidak normal ini bisa masuk ke alternative flow ataupun ke exceptional flow. Oke, kita coba eksekusi. Misalnya, kalian ingin login ke suatu sistem komputer. Pertama, user mengakses form login. Yang kedua, user menginputkan username. Yang ketiga, user menginputkan password. Yang keempat, sistem melakukan pengecekan username dan password tersebut. Yang kelima, karena username dan passwordnya benar, maka tampillah beranda, misalnya. Nah, itu adalah normal flow. Idealnya, suatu aluran proses yang terjadi ketika user mengakses case login adalah demikian. Tapi ada juga kemungkinan yang lainnya. Misalnya, pertama, user mengakses form login. Yang kedua, user menginputkan username. Yang ketiga, user menginputkan password. Yang keempat, sistem melakukan pengecekan nih terhadap username dan password. Nah, 5-nya kita udah menjadi 5A untuk alternatifnya. Setelah sistem cek, ternyata password yang diinputkan oleh user salah. 6-nya jadi 6A juga. Sistem memunculkan pesan, maaf, password yang diinputkan salah. 7-nya kembali ke form login. Nggak muncul tuh berandanya. Itu flow alternatif yang pertama. Ada alternatif yang kedua? Iya tentunya. Misalnya username-nya tidak terdaftar. Nah, ini alur alternatif yang kedua seperti apa? Gitu. Jadi, ada normal flow, ada alternatif flow,
dan ada exceptional flow. Nah, exceptional flow ini biasanya kendala-kendala teknikal yang menyebabkan proses itu tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya, kalau di login, user tidak mengisi username, tidak mengisi password, langsung aja klik login. Nah, ini yang jadi problem. Gitu. Jadi, ada normal, ada alternatif, dan ada eksepsional. Ini yang harus kalian pahami. Di setiap use case, wajib memiliki normal dan alternatif. Hampir tidak memungkinkan tidak ada alur alternatif untuk suatu use case tertentu. Ya. Oke, kita lihat sekarang contohnya nih. Untuk salah satu format use case skenario. Bisa kalian gunakan format yang ini juga. Nah, di gambar sebelah kanan, di sini ada use case create a new blog account. Garis asosiasinya dengan aktor administrator. Nama sistemnya adalah CMS, Content Management System. Nah, apa saja sih yang terjadi di use case create a new blog account ini? Nah, ini kita jelaskan di use case skenario berikut. Use case name-nya create a new blog account. Related requirement-nya, requirement A1. Ini nggak dijelaskan karena kita nggak bisa lihat ya gambar use case-nya, gambar use case diagramnya ini hanya sepotong. Saya ikutin aja. Goal in context-nya, tujuannya. Seorang penulis baru ataupun yang sudah ada, ini memohon kepada administrator untuk dibuatkan sebuah blog account yang baru. Prekondisinya, sistem ini dibatasi hanya penulis-penulis yang dikenali dan memiliki bukti identitas yang akan disetujui untuk pembuatan account. Successful end condition-nya, sebuah blog account baru berhasil dibuat untuk penulis. Fail-nya end condition-nya, permohonan untuk pembuatan account baru ditolak. Nah, untuk primary actor, kita tinggal lihat saja. Ada berapa aktor yang terlibat di create a new blog account. Kebetulan di sini hanya satu. Jadi primary aktornya di sini administrator. Secondary aktor, nah ini juga tidak terlihat nih di gambar use case diagramnya. Cuman di sini diceritakan secondary aktornya adalah sistem lain yang berupa database, author credential database. Database kredensial penulis. Triggernya, nah, yang menyebabkan use case ini dijalankan, administrator meminta kepada CMS untuk membuat sebuah blog account yang baru. Barulah kita masuk ke dalam tahapan flow of event ataupun step. Main flow ini dikenal juga dengan normal flow-nya seperti apa. Tahapannya, 1. Administrator meminta kepada sistem untuk membuatkan sebuah blog account yang baru. 2. Administrator memilih jenis account yang akan dibuat. 3. Administrator memasukkan data-data identitas penulis. 4. Nah, identitas penulis ini diverifikasi menggunakan author credential database. Yang kelima, sebuah blog account yang baru berhasil dibuat. Yang keenam, simpulan dari blog account yang baru itu di-emailkan kepada penulis. Nah, itu tahapan yang terjadi secara normalnya di create a new blog account. Namun, memungkinkan juga terjadi alternatif nih. Di sini disebutnya extension. Tahapan 1, 2, 3-nya ini sama. Ketika masuk tahap 4, nah memungkinkan terjadi bahwa author credential database tidak bisa memverifikasi identitas si penulis. Nah, kalau tidak bisa diverifikasi, berarti permohonan penulis untuk dibuatkan blog account yang baru ini ditolak. Yang awalnya stepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2. Nah, ini alur di mana kalian harus menceritakan masing-masing tahapan yang terjadi pada use case kalian. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan?
Ya, ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Masih bisa dipahami? Masih bisa dipahami, Pak. Masih ya? Oke, kita lanjut ke contoh studi kasusnya. Nah, misalnya di sini. Saya punya satu sistem informasi ojek online, namanya sistem informasi ojek bro, katanya. Layanan-layanan yang tersedia di sistem ini, yang pertama ada registrasi atau pendaftaran. Yang kedua ada pemesanan ojek. Yang ketiga ada membatalkan pesanan. Yang keempat ada menerima pesanan. Yang kelima ada membuat bukti pembayaran. Dan yang keenam membuat laporan keuangan. Ini adalah hasil analisa kebutuhan fungsional layanan-layanan yang harus disediakan dari sistem. Tergambar menjadi 6 buah use case. Nah, di sistem ini juga berdasarkan hasil analisa diketahui terlibat 3 aktor. Ada aktor pelanggan, ada aktor driver ojek, dan ada aktor bagian keuangan. Nah, berdasarkan hasil analisa kalian, yang paling aktif menggunakan sistem yaitu pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan diputuskan menjadi aktor utama. Digambarkanlah pelanggan ada di pojok kiri atas. Gojek, driver ojek ada di sebelah kanan, dan bagian finance itu ada di kiri bawah. Nah, setelah use case-nya tergambar semua, aktornya tergambar semua, barulah kalian tarik garis asosiasinya. Siapa saja yang terlibat di use case mendaftarkan diri. Yang terlibat itu pelanggan dan ojek. Berarti tarik garis ke pelanggan, tarik garis ke ojek. Siapa yang terlibat di case memesan ojek? Pelanggan, tarik garis ke pelanggan. Siapa yang terlibat di case membatalkan pesanan? Pelanggan, tarik garis ke pelanggan, dan seterusnya. Nah, begitulah cara kalian menggambarkan use case diagram. Jangan sampai kalian menggambarkan aktornya terlebih dahulu, lalu kalian tarik garis aktor ini bisa ngapain aja. Nah, itu bukan use case diagram itu. Itu job description itu. Beda. Ya, selalu berangkat dari fungsionalitas apa yang dimiliki oleh sistem. Percuma kalian membuat tabel analisa kebutuhan fungsional kalau menggambarkan use case diagramnya tidak berdasarkan hal itu. Selalu gambarkan dulu apa-apa aja layanan yang dimiliki sistem. Di sini ada 6 buah layanan. Siapa-siapa saja aktor yang terlibat. Sebarkan, tentukan. Aktor utama di kiri atas. Setelah itu, tarik garis dari masing-masing case. Case ini berhubungan dengan siapa aja. Case ini berhubungan dengan siapa aja. Dan seterusnya. Baru use case diagram kalian selesai. Ya, itu untuk menggambarkan use case diagram. Nah, sekarang coba kita buat skenario untuk use case keempat, menerima pesanan. Kalian perhatikan gambarnya di sini. Di use case menerima pesanan ini hanya ada satu garis asosiasi ke driver ojek. Tidak ada lagi garis lain. Oleh karena itu, bisa kita gambarkan use case skenario-nya di tabel berikut ini. Pertama,
Nama use case-nya, menerima pesanan. ID use case-nya, use case keempat. Important level-nya, ini lihat ke analisa kebutuhan fungsional kalian. Priority-nya apa? Kalau high, ya tulis high di sini. Primary actor yang terlibat, lihat aja garis asosiasinya dari menerima pesanan itu, apa saja, kemana saja. Di sini cuma satu, ke driver object. Berarti primary actor-nya hanya ada satu, driver object. Secondary actor-nya itu tidak ada. Use case type-nya ini bukan include ataupun extend, berarti main case. Ya. Nah, sekarang tujuannya, stakeholder dan interest-nya, ngapain sih case ini tuh? Bisa dilihat dari sisi driver object. Driver object ingin mengetahui list pemesanan objek, bisa dilihat dari sisi pelanggan, ingin mengetahui pengendara ojek yang menerima pesanan saya. Penjelasan singkat, dari use case ini, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana driver ojek menerima pesanan pelanggan yang masuk. Triggernya, apa yang menyebabkan use case ini dapat berjalan? Nah, kalau kita analisa, tentunya use case ini berjalan hanya ketika ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa. Tipenya apa nih? Internal apa eksternal? Kalau kita lihat, pelanggan itu adalah aktor. Nah, semua yang ada di luar sistem boundary, kita, ini, kebetulan semuanya aktor di sini, ini yang namanya eksternal. Semua yang ada di dalam sistem boundary, ini namanya internal. Karena pelanggan ini ada di luar, nah berarti tipe dari pelanggan itu adalah eksternal. Tipenya eksternal. Relationship, oke, kita cek relationship-nya. Yang menggambarkan relasi adalah garis. Kalau kita lihat di use case menerima pesanan, ini garisnya ada satu dengan aktor. Garis yang menghubungkan antara aktor dengan use case itu namanya garis asosiasi. Kemarin kalian udah belajar. Makanya di sini relationship-nya asosiasi diisi dengan driver object. Ada include? Tidak ada. Ada extend? Tidak ada. Ada garis inheritance? Tidak ada. Jadi relationship diisinya hanya asosiasi dengan driver object. Nah, setelah semua identitas ini kalian selesai, baru kalian tentukan tahapan yang terjadi itu seperti apa. Normal flow-nya, driver object membuka list pesanan, driver object menerima pesanan yang masuk. Selesai. Itu normal flow-nya. Alternatifnya bisa saja terjadi driver object membuka list pesanan, tapi list pesanan tidak ada. Itu mungkin terjadi? Mungkin. Atau bisa juga driver object membuka list pesanan, driver object menerima pesanan yang masuk, namun pelanggan membatalkan pesanannya. Itu bisa terjadi. Eksepsionalnya sekarang, driver object membuka list pesanan nggak muncul karena koneksi internetnya nggak ada. Itu bisa juga terjadi. Nah, dari setiap use case yang kalian buat, kalian harus bisa menggambarkan use case skenario-nya. Gimana sih proses yang terjadi di dalam use case tersebut? Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bapak izin bertanya. Silakan, Windy. Kalau misalkan di case-nya tersebut memiliki extend ataupun include, itu di use case tipenya ada 3 jenis atau lebih dari 1 jenis, Pak? Atau hanya main case saja? Oke, gini. Untuk use case skenario, ini kita gambarkan untuk masing-masing case. Include atau extend, itu case juga kan? Nah, misalnya nih, main case-nya yang menerima pesanan ini punya include. Include-nya adalah harus login. Nah, login itu nggak dijelaskan di sini, Windy. Nanti bikin use case skenario untuk login.
Itu dipisahkan. Berarti use case step-nya di sini bukan main case, tapi additional case. Jadi use case skenario ini dibuat untuk masing-masing case. Ini use case untuk menerima pesanan. Kalau mau bikin case untuk login, ya silakan bikin skenario untuk case login. Tipenya bukan main case, tapi tipenya adalah additional case. Gitu. Oh baik Pak, terima kasih. Kalau di main case yang memiliki login atau extend gimana Pak? Ya ini aja, di asosiasinya disebutkan. Include-nya apa, extend-nya apa. Gitu. Kalau masih main case yang memiliki include dan extend. Nanti di flow-nya, nah ini terserah kepada kalian. Kalau dirasa perlu diceritakan apa yang terjadi di include atau di extend-nya, silahkan disampaikan di flow-nya. User login terlebih dahulu, lalu driver object login terlebih dahulu, baru driver object bisa membuka list pesanan. Dan yang ketiga, driver object menerima pesanan yang masuk. Bisa, kalau misalnya di sini ada include login. Jadi use case skenario ini berupa skenario. Kalian sutradaranya. Silahkan ceritakan gimana tahapan-tahapan yang terjadi pada use case kalian. Satu use case, ada satu skenario. Jadi kalau kalian buat use case-nya 20, berarti akan ada 20 tabel skenario. Gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan, pertemuan terakhir nih sebelum UTS. Jika masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Oke, saya bahas sedikit tugas kalian, PT Bendikar. Ya. Banyak yang nge-WA saya, Pak, mohon maaf, ternyata saya setelah baca-baca referensi di sini, pengetahuannya mungkin juga sudah bertambah, ada studi literatur yang dilakukan. Saya merasa tugas yang saya kumpulkan sebelumnya itu masih banyak kesalahan atau kurang lengkap. Nah, sehingga saya mau memperbaikinya gimana caranya, Pak? Oke, gini. Biar kalian bisa update terus berdasarkan materi yang kalian terima ataupun kalian sudah punya wawasan baru yang merasa oh iya ternyata masih salah use case saya untuk PT Bendikar. Mulai sekarang kalau mengumpulkan tugas silahkan dikumpulkan dari tugas awal sampai tugas akhir dalam satu file. Jadi bagian paling atas studi kasus PT Bendikarnya, narasinya, soalnya kalian tuliskan terlebih dahulu. Halaman berikutnya ada analisa kebutuhan fungsional, berikutnya analisa kebutuhan fungsional, berikutnya use case diagram, berikutnya use case skenario. Misalnya kalau untuk yang tugas sampai sesi ini. Sehingga ketika kalian melakukan perubahan, itu akan berubah semuanya. Jangan sampai tercecer lagi satu persatu, karena harus sinkron. Dari mulai analisa, ke use case diagram, ke use case skenario, itu harus sama. Harus sesuai, harus konsisten. Nggak bisa use case analisa kebutuhan fungsionalnya kayak gini, use case diagramnya berbeda, skenario-nya berbeda lagi. Itu nggak bisa. Kalian wajib konsisten. Sudah saya ingatkan di sesi pertama. Berarti kalau kalian salah satu dari awalnya, ke belakangnya salah semua. Nah, untuk memfasilitasi yang mau update, teman-teman, silahkan. Mulai sekarang, setiap mengumpulkan tugas, dikumpulkan dari awal sampai akhir di dalam satu buah PDF. Ya, jadi tidak usah selalu membuat ulang kalau kalian sudah rasa. Diagram 1, 2, 3 saya udah benar ya, kalian tinggal copy paste aja, lalu kerjakan diagram yang menjadi tugasnya. Dan seterusnya, sampai pertemuan 14 nanti. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Saya nanti meriksanya dari belakang, berarti dari sesi tugas yang terakhir. Dan ya mudah-mudahan nilainya bisa bagus semua, karena sudah melakukan perbaikan terus-menerus. Gitu.
Oke, saya beri contoh deh hasil penganalisaan untuk PT Bandikar yang pertama. Karena saya senyum-senyum melihat use case diagram yang teman-teman kalian buat nih. Ada 3 prosedur ya, kalau tidak salah ya, di PT Bandikar tuh. Betul? Peminjaman, pengembalian, dan laporan ya? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, pada prosedur peminjaman itu sendiri, coba saya ingin tanya, jadi berapa use case yang kalian buat untuk prosedur yang pertama? Kemal jadi berapa case, Man? Lupa lagi, Pak. Mau dicek dulu, Pak. Windy jadi berapa case, Windy? Novi jadi berapa, Novi? Yang lain juga silakan kalau masih ingat. Di prosedur peminjaman, kalian terbentuk berapa case? Berapa use case? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Yang benar yang mana, Pak? Ya bisa jadi semuanya benar. Karena untuk yang namanya perancangan atau desain, ini yang jadi berpengaruh terbesar adalah ilmu pengetahuan kalian. Wawasan kalian di dalam merancangnya. Oke, gini aja deh. Saya kasih bocoran dikit. Pada prosedur peminjaman, oke? Di sana dinyatakan, perlunya ada daftar harga sewa mobil. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Oh ya, itu kalimat yang pertama bahkan kalau tidak salah. Oke, untuk menggambarkan use case daftar sewa mobil. Ingat, kaidah penggambaran use case, kata kerja diikuti kata benda. Oke, itu koreksi yang pertama. Untuk hal ini berarti saya akan memberi nama use case-nya kelola harga sewa mobil. Tuh use case-nya yang pertama. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada kalian, ada berapa aktor yang terlibat kepada use case kelola harga sewa mobil ini? Ada berapa garis asosiasi? Ya. Jawab aja berdasarkan yang kalian kerjakan. Ke siapa nih garisnya? Ke penyewa? Ke petugas? Ke pemilik? Atau ke siapa? Di use case kalian. Ini nggak ngejawab, nggak ngerjain tugas atau gimana? Ke petugas, Pak. Ke petugas. Angga jawab ke petugas. Oke. Hanya satu nggak ke petugas? Oh iya, Pak. Oh, Soalnya mengelola aja. yang pengelolanya adalah petugas. Oke, yang lain? Yang lain? Yang lain nggak ada garis asosiasi ke daftar harga sewa mobil. Ini ngerjain sendiri apa copy paste semua sampai nggak ingat? Oke, gini. Yang jadi penganalisaan kalian, daftar harga sewa mobil. Asumsi atau landasan yang membuat Angga menarik garis dengan petugas adalah petugas yang bisa mengelola atau mengakses sistem untuk memunculkan daftar harga sewa mobil. Ini akan jadi benar adanya apabila sistem yang Angga bangun itu berbasis desktop. Dan user akses yang diberikannya itu hanya kepada petugas. Tidak ada aktor lain selain petugas yang menggunakan sistem. Nah, padahal logikanya kayak gini. Kalau kita punya perusahaan sewa mobil, sekiranya harga sewa itu harus bisa dirubah atau enggak? Harus bisa dirubah, Pak. Karena ya itulah, ada yang namanya use case kelola harga sewa mobil. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya, yang menentukan harga sewa mobil itu siapa? Petugasnya
Pemiliknya atau penyewanya? Pemilik, Pak. Dia jawab pemiliknya. Ya, tentunya. Kalau saya punya rental mobil, perusahaan saya berjalan sudah 10 tahun lebih, nggak mungkin harganya tetap. BBM naik, harga sewa naik. BBM turun, harga sewa turun. Karena persaingan. Berarti pemilik perusahaan harus ada garis asosiasi ke kelola harga sewa mobil. Karena yang menentukan naik atau tidaknya itu adalah pemilik perusahaan. Sekarang yang ketiga, kalau daftar harga sewa mobil itu asosiasinya hanya dengan petugas, hanya dengan pemilik perusahaan, buat apa? Karena penyewa nggak bisa lihat. Berarti harus ditarik juga garis asosiasi dari kelola harga sewa mobil itu ke penyewa. Kenapa? Ya penyewa harus bisa lihat dong daftar harga sewanya. Buat apa dibuat daftar kalau penyewanya nggak bisa lihat? Nanti tahu harganya gimana? Gitu. Jadi untuk case kelola harga sewa mobil, yang paling ideal ya, saya bilang yang paling ideal. Kenapa? Karena ini sistem yang paling layak. Yang paling ideal, ada 3 garis asosiasi. Ke petugas, ke pemilik, dan ke penyewa. Petugas yang menginputkan datanya, pemilik yang menentukan harganya, penyewa yang melihat daftar harga sewa. Idealnya digambarkan seperti itu. Tapi kalau yang Angga gambarkan, saya hanya dengan petugas, Pak. Kenapa? Karena pemilik menginfokan daftar harga sewa barunya secara manual, Pak. Tidak melalui aplikasi. Penyewa juga mengetahui harga barunya berdasarkan pertanyaan langsung, Pak. Dan petugas memberikan jawaban dari mulut ke mulut. Itu bisa? Bisa juga. Nah, jadi penggambaran sistem ini benar-benar sekali sangat bergantung kepada pengetahuan kalian, referensi yang kalian baca, literatur-literatur yang ada. Selama kalian bisa menjelaskan skenario-nya dengan baik untuk use case-nya, baru bisa dinyatakan benar atau tidaknya use case diagram kalian. Karena skenario-nya yang tadi, yang saya ceritakan, ada 3 garis asosiasi. Dengan skenario-nya yang Angga bangun, hanya 1 garis asosiasi, itu pasti berbeda flow of event-nya. Ya, pasti berbeda. Yang Angga bangun mah berbasisnya juga platformnya desktop, hanya 1 PC dan 1 user, petugas saja. Yang saya bangun mah berbasis website. Sehingga bisa diakses oleh kapan saja dan siapa saja. Nah, sistem yang kalian bangun ini menggunakan platform apa, ini akan berpengaruh kepada perancangan sistem kalian. Nggak akan sama. Contohnya, yang kedua deh. Adanya form sewa, kalau tidak salah kayak gitu ya, di soalnya ya. Form sewa, oke. Saya jadikan use case-nya namanya kelola penyewaan. Atau kelola penyewaan kendaraan. Nah, siapa saja nih interaksinya? Kalau berbasis desktop, ya tentunya asosiasinya hanya dengan petugas. Karena petugas yang akan menginputkan semua data yang diterima secara manual dari penyewa. Boleh pinjam KTP-nya, Pak. Boleh minta fotokopi KTP-nya, Pak. Sisanya datanya diinputkan oleh petugas. Itu kalau sistem kalian berbasis desktop. Tapi kalau sistem kalian berbasis web, asosiasinya ya minimal 2. Ada ke petugas, ada ke penyewa. Kenapa? Karena penyewa nanti akan menginputkan sendiri data-datanya kan. Nama saya ini, NIK saya sekian, alamat saya gini, nomor handphone saya di mana.
Oh, upload scan KTP, tinggal di-upload. Nanti petugas hanya tinggal menerima dan mengelola. Berapa biaya yang dibutuhkan? Tuh, itu menariknya belajar OAD. Kenapa? Tidak ada satu jawaban yang benar. Bisa aja 10 jawaban berbeda itu benar semua. Tergantung kalian merancang sistem kalian seperti apa. Dan saya yakin betul, tidak ada yang akan jawabannya sama persis. Karena kalau jawabannya sama persis, udah pasti itu mah nyontek. Hasil penganalisaan tiap orang itu berbeda-beda. Bergantung kepada pengalaman pribadi, bergantung kepada buku yang dibaca, yang baca buku A kayak gini rancangannya, yang baca buku B kayak gini rancangannya. Itu akan berbeda-beda. Ya. Nah, jadi silakan. Oh iya Pak, yang saya masih kurang. Kayaknya perlu diperbaiki. Silakan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki tugas. Saya paling nggak mau nilai tugas itu kecil. Nilai tugas itu harus besar. Tapi tentunya nilai tugas itu besar, baru bisa saya berikan kalau tugasnya dikerjakan dengan baik. Ya, pesan dari saya selalu baca buku referensi. Saya nggak akan tentukan judulnya siapa, pengarangnya siapa. Semua buku sama, tujuannya baik. Semua buku bisa memberikan wawasan. Makin banyak yang kalian baca, makin paham kalian. Ya, dan tidak usah selalu yang berbayar. Ya, kalau mau beli, cari yang murah di Palasari, silahkan. Kalau yang mau cari e-book, selama bisa didapatkan di internet juga silahkan. Tapi yang namanya mahasiswa, mau tidak mau, dia harus punya buku referensi. Karena tanpa itu kalian akan tersesat nanti. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Gak hanya materi sesi ini, dari awal pun boleh kalau kalian ada yang bingung itu ingin ditanyakan. Ramai tadi kelas yang lain diskusi, sampai 1 jam lebih kita diskusi. Ya. Bapak, Ya, silakan, Angga. jadi sebenarnya yang tadi saya tuh si pas penyewa lihat daftar sewa tuh ada use case berpisah gitu Pak. Jadi yang Nah, benernya harus disatuin dikelola itu Pak. good pertanyaannya. Nih, beginner mistake, nggak jadi masalah nggak? Karena proses-proses, satu proses jadi satu use case. Itu mahasiswa awal-awal memang selalu menggambarkan seperti itu. Namun kita ingat bahwa di dalam menggambarkan use case, kita harus seringkas mungkin. Detailnya itu lebih baik kita ceritakan selengkap mungkin di use case skenario. Nah, Angga menggambarkan dengan use case yang terpisah, itu karena kemarin belum belajar nih yang namanya use case skenario. Gitu kan? Iya Pak. Ketika kita sudah tahu ada penjelasan yang memaparkan dalam use case skenario, daripada digambarkan dengan 2 use case yang berbeda, lebih baik digambarkan dalam satu use case. Tapi diceritakan di dalam skenarionya, di flow-nya, tahapan-tahapannya. Pemilik perusahaan menentukan daftar harga sewa kendaraan. Petugas menginputkan daftar harga sewa kendaraan. Penyewa dapat melihat daftar harga sewa kendaraan. Itu di skenario aja ceritain normal flow-nya seperti apa. Gitu. Ya. Jadi lebih baik digabungkan. Jangan dipisahkan. Baik Pak. Tuh, saran dari saya. Ada lagi? Silakan, kalau mau ada yang ingin didiskusikan, masih banyak waktunya nih. Yuk, jangan sampai nanti kayak saya kasih soal yang seperti PT Bendikar di UTS, buat analisa kebutuhan fungsional, use case diagram, use case skenario, bengong kalian jawabnya 90 menit. Kalau case-nya di luar sistem atau offline,
Kalau segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sistem yang kalian buat, itu tidak perlu digambarkan. Bahkan tidak usah digambarkan dalam bentuk eksternal, Zah. Nggak usah diceritakan. Diceritakannya hanya di skenario. Nggak usah digambarkan di use case-nya. Misalnya, penyewa menyerahkan fotokopi KTP kepada petugas. Kan harus melampirkan identitas diri tuh di prosedur peminjaman. Itu nggak usah diceritain, nggak usah digambarkan dalam use case. Diceritainnya di skenario. Disebutkan. Petugas meminta fotokopi data identitas kepada penyewa. Penyewa menyerahkan fotokopi KTP kepada petugas. Itu di flow skenario diceritain. Di use case diagramnya itu nggak perlu digambarkan. Nggak perlu digambarkan internal ataupun eksternal. Gitu, Zra. Ada lagi? Yuk. Nggak ada lagi nih? Udah lemes ya? Pengen nyari tajil? Masa kelas ini paling sepi pertanyaannya? Ya, alhamdulillah sih. Kalau tidak bertanya itu karena paham. Cuman saya nggak pernah mau kalau kalian itu bertanya, tidak bertanya, ternyata pas UTS, pas UAS, nilainya hancur gitu. Kalau kalian tidak bertanya karena kalian udah paham, ya saya bangga aja. Berarti daya tangkap kalian luar biasa. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tadi ya, mulai tugas sekarang, berarti tugas 7 ya. Betul, Tia. Nah, contohnya yang sekarang. Tugas kalian adalah membuat use case skenario untuk PT Bendikar berdasarkan use case diagram yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, dikumpulkan sebagai tugas 07. Biar gak bingung, nama tugas sesuaikan dengan nama sesi berjalannya aja. Ya, karena saya banyak dinas luar, banyak bolong-bolong yang ngajar, nanti kalian pusing, ini tugas keberapa, Pak Baliut. Udah, samain aja dengan sesi berjalannya. Ya, meskipun tugas kita baru 3, kalau sekarang tugas ke-7, ya di learningnya, di emailnya subjeknya tugas 07. Karena sekarang sesinya adalah sesi ke-7. Nah, yang dikumpulkan dalam satu PDF berarti yang pertama soal tentang PT Bendikarnya, yang kedua analisa kebutuhan fungsionalnya, yang ketiga analisa kebutuhan non-fungsionalnya, yang keempat use case diagramnya, yang kelima use case skenario-nya. Gabungkan dalam satu PDF dan emailkan ke saya. Nah, buat yang mau mengoreksi bagian apapun yang dikoreksi, silahkan. Namun jangan lupa, satu bagian dikoreksi, berarti bagian yang lain itu akan ikut berubah. Ya, pastikan kalian perbaiki juga. Tiap kali ada update. Oke? Bisa dimengerti? Baik, bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, untuk sesi pergantian kita sekarang, perwakilan kelas ini siapa? Hadir perwakilan kelasnya? Ya hadir Pak. Tadi udah diskusi sama KMKM CNS. Katanya bisanya di Sabtu jam 2. Oke, gini, Sabtu saya ada dinas pagi sampai jam 2-an. Nah, berarti ditunggu aja setelah selesai jam 2. Ya, mudah-mudahan saya udah bisa buka sesi penggantinya. Ya, coba kita sepakati bersama nanti di japri aja ke saya jam berapanya. Hari Sabtu kayaknya oke, cuman sampai jam 2 saya kayaknya masih di kantor nih, ada dinas. Mudah-mudahan aja sebelum jam 2 udah selesai. Kita lihat nanti ya. Oke, teknisnya apa yang akan terjadi pada sesi pengganti? Kalian akan saya berikan soal studi kasus. Studi kasus yang harus kalian selesaikan dalam 90 menit. Apa yang harus kalian buat dalam 90 menit itu semua yang kalian sudah pelajari di sesi-sesi sebelum UTS ini. Analisa kebutuhan fungsional, analisa kebutuhan non-fungsional, use case diagram, dan juga use case skenario. 90 menit ini waktu yang sangat
sedikit sekali untuk penganalisaan sistem ini. Nah, harapan saya Sabtu nanti kalian semua bisa mencoba dan mengukur diri sudah sejauh mana kesiapan kalian untuk UTS. Karena nanti kalian akan menemukan kesulitannya. Aduh, saya kesulitannya di bagian analisa. Aduh, saya kesulitannya di bagian skenario. Aduh, saya bingungnya di use case diagram. Nah, jadi ketika UTS berjalan nanti, setelah liburan lebaran kan ya, masih lama, nah kalian belajar dulu nih kelemahan kalian. Gimana caranya biar 90 menit bisa menyelesaikan 4 diagram. Ya. Dan saya rasa ini sangat memungkinkan. Terbukti kok ke kakak-kakak kelas kalian yang bahkan dulu offline ujiannya oleh pengawas masih bisa mengerjakan sampai menambah kertas jawaban. Berarti udah lebih dari 4 halaman folio bergaris. 90 menit cukup waktunya kalau kalian paham. Ya, makanya kenapa saya bilang, ayo nanya. Di mana nggak pahamnya? Biar nanti kalian nggak kesulitan. Kalau sekarang kalian memang belum ada pertanyaan yang keingetan dan nanti tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp mata kuliah. Jangan segan-segan. Itu buat diskusi kok. Bukan cuma buat kuliah dimulai. Bukan cuma buat itu. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan, tanyakan di sana. Kemarin juga Ezra nanya di sana. Ya, silahkan diskusikan di sana. Bertanya kepada saya dengan senang hati menjawab. Nah, yang berikutnya persiapan untuk UTS, tolong baca ya buku sumber referensi. Karena saya yakin nggak cukup materi yang hanya dari saya. Kalian memerlukan wawasan tambahan. Baca buku, baca, dan baca. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Betul, waktu pengerjaan standar, 1 minggu saja. Ya, jangan aja lagi lebaran ngerjain. Main case itu dari high priority saja kah, Pak? Iya, kemungkinan terbesar hanya yang berada di high priority yang akan menjadi main case. Tapi menentukannya ya sebetulnya bukan itu. Main case itu benar-benar kepada case-case yang memang utama harus ada. Kalau salah satunya nggak ada dari main case ini, sistemnya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nentuin main case. Additional case, ya paling gampang kalau nentuin additional case. Pasti ada garis include atau extend. Kalau nggak ada garis include atau extend, ya itu bukan additional case berarti. Itu main case juga. Nah, yang sekarang kalian harus bisa tentukan, mana yang harus diberikan include, mana yang harus juga diberikan extend. Contohnya, laporan. Laporan itu ada laporan keuangan, laporan transaksi, laporan pengembalian, laporan kerusakan, laporan denda. Nah, bikin case-nya satu aja case laporan, tapi extend-nya banyak. Ada kelola laporan jenis A, jenis B, jenis C. Gitu nentuin extend. Jadi jangan sampai semuanya dijadiin main case. Kelola laporan keuangan, kelola laporan pengembalian, itu jadi case utama semua. Jangan. Case utamanya kelola laporan. Punya extend. Extend-nya apa saja. Oke, di atribut kalian ada security, berarti ada pembatasan hak akses. Nah, kalian tentukan pembatasan hak akses ini ke main case yang mana aja. Boleh nggak, Pak, kalau semua main case itu wajib include terlebih dahulu. Jadi garis include-nya banyak, Pak, dari setiap main case. Boleh. Kalau memang sistem kalian berjalannya seperti itu. Dan jangan lupa, berarti di skenario-nya diceritakan harus selalu diawali dari login. Gitu ya? Oke. Use case skenario-nya bukan ada 3 untuk PT Bendikar. Kalau di use case diagram PT Bendikar kamu ada 20, ya berarti use case skenario-nya akan ada 20. Use case skenario ini berdasarkan masing-masing case, bukan berdasarkan use case diagram secara keseluruhan.
use case diagramnya ada berapa use case. Contohnya yang sebelumnya use case diagramnya, di sini saya ada 6 use case nih. Daftar diri, pesan ojek, batal pesanan, terima pesanan, bukti pembayaran, membuat laporan keuangan. Berarti use case skenario-nya saya akan punya 6 buah tabel. Gitu. Nanti tuh di skripsi kalian, skripsi kakak kelas kalian, use case diagram itu 1 halaman. Tapi use case skenario biasanya itu 30-50 halaman. Bergantung kepada jumlah use case yang ada di use case diagram. Gitu ya? Ada lagi. Untuk PT Bendikar, jadi Tia lihat ada berapa use case yang Tia buat. Kalau di peminjaman ada 5, di pengembalian ada 6, di laporan ada 3, ya tinggal dijumlahin aja. Berarti use case diagram yang harus dibuatnya ada 14. Ya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Terakhir nih. Nggak terakhir, Deng. Ya cuman minggu depan kuis kan nggak enak juga nanya-nanya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan kalian sampaikan di grup WhatsApp-nya. Selamat mengerjakan tugasnya dan juga merevisi tugasnya. Apabila dirasa masih ada kekurangan atau kesalahan, sekarang pemahaman kalian sudah bertambah soalnya. Saya yakin pasti banyak di antara kalian yang mencoba memperbaiki tugasnya. Silakan, itu adalah sesuatu yang baik. Jangan malas, jangan puas dengan hal-hal yang penting mah mengumpulkan. Selalu kejar yang terbaik. Sampai jumpa di sesi pengganti. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya end meeting ya. Baik, Pak. Materi semuanya ada di e-learning. Silakan kalian download. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.